Selamat malam, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan, pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan yang senantiasa baik dan menuntun kehidupan kita sampai pada hari ini. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara semua di dalam keadaan yang baik dan selalu di dalam perlindungan dari Tuhan kita. Mari kita bersama meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan pujian besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala raja yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala raja yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadanya, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala raja yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadanya, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadanya, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Seperti pujian yang sudah kami nyanyikan di hadapan-Mu malam hari ini, bahwa kami meninggikan, membesarkan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami, dan layaklah Engkau dipuji, disembah dan dimuliakan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan menuntun hidup kami hari lepas hari. Malam hari ini kami boleh menikmati kekuatan yang dari Tuhan sendiri. Kami bersyukur kami boleh meluangkan waktu kami malam hari ini untuk bersama memuji, memuliakan Tuhan, bahkan menaikkan doa-doa kami kepada-Mu malam hari ini. Mari Tuhan berkati dan pimpin kami di dalam ibadah kami malam hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam hari ini kita akan bersama menaikkan beberapa pokok doa yang sama-sama akan kita doakan. Yang pertama, mari kita berdoa untuk kerohanian setiap kita jemaat Tuhan, agar kerohanian kita tetap bertumbuh walaupun di dalam segala macam musim pergumulan hidup yang kita alami. Kita mau bahwa kerohanian kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Kita berdoa agar lewat komunitas-komunitas rohani yang diikuti, lewat ibadah, bahkan disiplin rohani yang kita lakukan, itu menolong kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh menghampiri Engkau di dalam doa-doa kami. Malam hari ini kami datang berdoa bagi kerohanian setiap kami umat-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu. Di dalam segala pergumulan, keterbatasan dan situasi yang kami alami saat ini, kami mohon kekuatan dari Tuhan untuk senantiasa menguatkan iman kami, agar iman kami, kerohanian kami tetap bertumbuh di dalam segala musim kehidupan kami. Pakailah semua hal yang ada di sekeliling kami untuk membentuk kami menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Mungkin selama ini kerohanian kami kering dan tidak bertumbuh dengan baik. Tuhan, tolong kami dan ampuni kami. Mampukanlah kami semua untuk bertahan dan bertumbuh dengan baik. Dan kami membutuhkan pertolongan dan kuasa-Mu yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita sama-sama berdoa untuk pekerjaan, usaha, dan pendidikan dari jemaat kita. Kita mohon kekuatan dan pertolongan dari Tuhan yang senantiasa memimpin kita di dalam menjalankan segala tugas, profesi kita setiap harinya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, malam hari ini juga kami datang dan berdoa untuk jemaat-Mu di dalam pekerjaan, usaha, dan pendidikan mereka. Mungkin saat ini mereka mengalami situasi yang sulit di dalam usaha, pekerjaan mereka. Kami berdoa, Tuhan yang memberkati. Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan di dalam semuanya itu. Karuniakanlah jalan keluar, solusi yang terbaik bagi usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan juga menolong dan memimpin mereka, beri mereka ide-ide, kreativitas, terobosan yang baru untuk mengembangkan usaha dan pekerjaan yang mereka jalani. Kami juga mendoakan pendidikan dari anak-anak-Mu dalam gereja kami, mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, baik yang mengikuti pembelajaran secara daring maupun yang berada di sekolah atau di kampus. Kami berdoa, Tuhan menolong dan anugerahkanlah hikmat, kepintaran kepada mereka untuk mereka boleh mengerti, menyerap setiap pelajaran yang mereka ikuti. Beri mereka kesehatan yang baik, beri mereka kekuatan, dan mungkin ada yang mengalami kesulitan-kesulitan, biaya dan lain-lain. Tuhan bekerja, Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk rekan-rekan kita penata layan yang akan melayani dalam minggu ini di dalam kebaktian umum. Kita doakan untuk pengkhotbah, WL, singer, pemusik, sound engineer, operator LCD, dan operator live streaming. Kita doakan mereka semua. Dan kita doakan untuk penginjil Ratna yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan kami sekarang bisa kembali beribadah di gereja walaupun masih dalam situasi pandemi. Kami tetap rindu untuk beribadah kepadamu, untuk tetap melayani Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang akan melayani dalam minggu ini,
secara khusus untuk penginjil Ratna yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong dan mampukan hamba-Mu ini dalam persiapkan pelayanan ini. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan yang lain, untuk WL, pemusik, singer, operator LCD, sound engineer, bahkan operator live streaming. Tuhan mampukan mereka di dalam menjalankan tugas pelayanan yang sudah dipercayakan kepada mereka untuk memimpin kami dalam memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap alat-alat yang dipakai dan jaringan internet, semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yang terakhir, kita terus mendoakan pemerintah kita, bangsa dan negara kita. Kita doakan agar Tuhan yang senantiasa memimpin, memberkati bangsa kita. Doakan untuk status PPKM yang masih diberlakukan di beberapa tempat atau daerah. Biarlah semua itu boleh pemerintah lakukan untuk menekan kasus atau pandemi ini. Kita juga berdoa untuk kelanjutan vaksinasi. Data vaksinasi dari Kementerian Kesehatan kita bersyukur melaporkan bahwa dosis pertama sudah mencapai 51% dan dosis kedua baru sekitar 30%. Kita terus mendoakan agar keadaan bisa cepat membaik. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, malam hari ini juga kami mau berdoa untuk pemerintah kami. Untuk para pemimpin, karuniakanlah hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin dalam bangsa kami. Baik itu dari presiden sampai kepada pimpinan-pimpinan di setiap provinsi atau daerah. Beri mereka hati yang sungguh-sungguh untuk melakukan yang terbaik untuk rakyat. Baik dalam penanganan COVID yang terus mereka lakukan, Tuhan tolong mereka. Mampukan mereka di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik. Status PPKM yang masih diberlakukan di beberapa daerah dan provinsi, Tuhan juga bekerja. Tuhan tolong agar setiap orang boleh mentaati, boleh mengikuti aturan ini dengan baik. Mereka boleh mentaati setiap protokol kesehatan yang sudah diatur sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu dan keadaan semakin membaik. Kami bersyukur bahwa vaksinasi sudah berjalan, dosis pertama sudah mencapai 51%, semakin baik. Kami terus berdoa, biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan bekerja dan memulihkan keadaan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan yang sama-sama akan kita renungkan malam hari ini saya ambil di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Injil Lukas pasal 11 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya." Bapak Ibu yang terkasih, perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang yang meminta roti kepada sahabatnya pada tengah malam ini cukup membingungkan dan mungkin agak sulit kita cerna. Kita perhatikan bahwa kunci keberhasilan orang ini mendapatkan roti dari sahabatnya pada tengah malam yaitu sikapnya yang tidak tahu malu. Lalu dari hal ini apa yang ingin Yesus ajarkan kepada kita?
Apakah Yesus sedang mengajar kita untuk mati rasa dan tidak peduli dengan keadaan orang lain? Apakah Yesus mengajar kita untuk mengganggu orang lain yang sedang tidur atau yang sedang beristirahat? Dan apakah Yesus sedang mengajar kita untuk tidak tahu malu? Tentu bukan seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, masyarakat kita Indonesia dikenal dengan atau dikenal memiliki keramat tamahan dan budaya sopan santunnya, baik kepada sesama warga Indonesia maupun kepada warga negara asing. Maka tidak heran Indonesia menjadi salah satu destinasi wisata mancanegara yang lekat dengan budaya ramah tamah dan sopan santun. Nah, beberapa bentuk kesopanan yang berlaku di masyarakat kita Indonesia antara lain yaitu menghormati yang usianya lebih tua, menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan, dan budaya mencium tangan orang tua atau orang yang lebih tua. Nah, saudara yang terkasih, kita harus tahu bahwa konteks dari bagian ini adalah hal berdoa kepada Tuhan, bukan ajaran atau soal kesantunan saat kita bertamu dalam waktu yang tidak semestinya. Jadi melalui perumpamaan ini Yesus mengajarkan kepada kita beberapa sikap di dalam doa. Yang pertama yaitu kita harus memiliki iman dan keyakinan bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Jangan pernah ragu untuk menyatakan keinginan dan pergumulan kita kepada Tuhan. Amini apa yang kita doakan. Percayalah untuk sesuatu yang belum kita lihat dan bukan yang kita lihat sekarang. Nah, seberapa kuat iman dan keyakinan kita selama ini di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu mengajarkan kepada kita tentang doa yang tidak egois. Dalam perumpamaan itu, orang tersebut meminta roti untuk sahabatnya yang tengah malam datang bertamu ke rumahnya. Ia meminta, tetapi permintaan tersebut adalah untuk orang lain. Kita secara tidak sadar, karena begitu banyaknya pergumulan, persoalan hidup yang kita alami, kita lupa berdoa untuk orang lain. Orientasi doa kita selalu hanya untuk diri kita sendiri. Karena itu tadi, karena saking banyaknya pergumulan doa kita ataupun hal-hal yang belum kita lihat, makanya kita tidak pernah atau secara tidak sadar lupa untuk mendoakan orang lain. Mari kita tidak egois dalam doa. Ingatlah untuk selalu mendoakan sesama kita. Dan yang ketiga yang Yesus mau ajarkan dalam bagian ini yaitu kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus memuji sikap yang tidak tahu malu orang tersebut? Karena itu menunjukkan kedekatan orang tersebut dengan sahabatnya. Semakin dekat hubungan kita dengan seseorang, semakin kecil rasa sungkan kita. Bahkan jika butuh sesuatu, kita tidak akan malu-malu lagi untuk mengutarakannya. Nah, alangkah anehnya jika kita merasa sungkan dalam menyatakan permohonan dan keinginan kita kepada Allah, kepada Bapa kita. Hal itu justru menunjukkan bahwa hubungan kita kurang dekat, kurang akrab dengan Dia. Nah, saudara, sikap tidak tahu malu bukan soal kesantunan, tapi soal seberapa kita kuat sungguh-sungguh untuk memperjuangkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Sikap tidak tahu atau sikap tidak malu dalam doa justru menyatakan kebulatan hati kita dalam memperjuangkan doa kita di hadapan Tuhan. Jadi melalui renungan firman Tuhan malam ini,
Mari kita sama-sama belajar untuk memiliki keyakinan, untuk memiliki iman yang sungguh-sungguh dalam doa-doa kita. Dan kita tidak hanya berdoa bagi diri kita sendiri, doakanlah orang lain dalam doa-doa pribadi kita. Serta milikilah hubungan yang dekat, hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa. Mari kita sama-sama menyambut atau meresponi renungan firman Tuhan ini dengan pujian yang mengatakan, Dia hanya sejauh doa. Bila sengsara menimpa ke atasku, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila godaan menggodai hidupku, bila cobaan mencobai hatimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu sudah memimpin menolong kami dalam ibadah kami malam hari ini. Biarlah setiap doa, pujian, dan firman-Mu itu menolong setiap kami untuk kami semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Engkau. Tolong kami untuk senantiasa menaikkan doa kami dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Dan tolong kami untuk kami selalu memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Pimpin kami di dalam seluruh kehidupan kami, agar perkataan, tingkah laku, hidup kami semua itu boleh mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Tolong kami dalam istirahat kami malam hari ini, biarlah Tuhan yang boleh menjaga, melindungi dan memimpin kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus dan menutup ibadah kami malam hari ini. Amin.
Bapak Ibu, ibadah doa kita telah selesai. Mari kita tetap hidup sehat dan selalu mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.